Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah HIRA, yang kedua hierarki, ketiga pengendalian risiko. HIRA ini adalah Hazard Identification and Risk Assessment. Jadi pengertian hazard sendiri yaitu sumber atau situasi kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerugian. Adapun risk atau ancaman merupakan potensi kerugian yang diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya. Sedangkan identifikasi bahaya artinya suatu proses pengenalan bahwa bahaya itu ada dan mendefinisikan karakternya. Yang terakhir, risk assessment adalah proses mengevaluasi risiko yang dapat muncul dari suatu pekerjaan. Jadi HIRA itu merupakan metode identifikasi kecelakaan kerja dengan berbasis penilaian risiko. Melalui metode HIRA, tentuan tingkat risiko yang mungkin terjadi, penilaian yang harus dilakukan sesuai risiko yang dinilai akan menjadi cukup sederhana. Jadi yang pertama itu perlu dilakukan identifikasi potensi bahaya. Karena itu merupakan proses yang dilakukan untuk mengenali seluruh situasi atau kejadian yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan kerja. Sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan maupun tenaga kerja. Tujuan HIRA sendiri untuk memastikan pemilik pekerjaan dalam merencanakan dan memantau langkah-langkah pencegahan. Pertimbangkan kemungkinan bahwa siapapun dalam bahaya dan kemungkinan kerusakan bisa terjadi. Serta untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan semua bahaya, baik karena sebab lingkungan maupun alat pengoperasian. Next. Jadi proses HIRA yang pertama itu terdiri dari memilih kegiatan yang berpotensi menjadi sumber bahaya. Jadi kan kemungkinan besar bahaya muncul seiring dengan adanya perubahan area atau proses kerja. Bisa jadi faktor mesin atau peralatan yang tidak memadai, atau adanya peliharaan atau perbaikan yang diabaikan oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah identifikasi keadaan bahaya. Proses ini bisa menggunakan JS atau Job Safety Analysis untuk mendefinisikan dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan proses pekerjaan atau prosedur tertentu. Ketika ada penilaian risiko atau risk assessment. Jadi di sini risk assessment itu proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Penilaian risiko. Nah, di sini itu untuk mengatasi potensi-potensi bahaya yang terdapat dalam lingkungan kerja. Penilaian yang dilakukan yang pertama itu menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Sementara pengendalian risiko nanti berperan dalam menanggulangi maupun mengurangi terjadinya risiko dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi dan implementing control. HIRA harus didokumentasikan untuk memastikan dasar dari analisa sebelumnya jelas ketika akan ditinjau ulang. Lalu juga perlu dilakukan sosialisasi kepada pihak yang berkepentingan untuk memudahkan implementasi tindakan pengendalian dan menciptakan implementasi yang baik. Nah, ini merupakan contoh analisis HIRA aspek keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Ini laboratorium motor bakar. Yang pertama kita analisis bahaya yang ada, kelistrikan yang tidak memiliki kutub, lalu ditentukan risikonya apa dari bahaya yang ada tersebut. Risikonya di sini adalah mahasiswa tersambung kabel, lalu ada mahasiswa setrum, lalu diidentifikasi lagi penyebabnya. Penyebabnya ini kurangnya pengawasan sistem kelistrikan, kurangnya dana dan tindakan laboratorium. Lalu terakhir, bukan terakhir sih, yang selanjutnya itu menentukan kategori risiko. Kategori risikonya ini ada tingkatan-tingkatannya. Di sini tingkatannya 2M warna kuning, jadi tingkatannya medium.
Lalu rekomendasinya adalah dibuatkan kotak penutup kabel, pemasangan kabel, dan lain-lain. Ini contoh analisis SIRA di laboratorium. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki analitik. Hierarki analitik proses atau HAP yang dikembangkan oleh Thomas Sati pada tahun 1970 merupakan suatu metode dalam pemilihan alternatif-alternatif dengan melakukan penilaian komparatif berpasangan sederhana yang digunakan untuk mengembangkan prioritas-prioritas secara keseluruhan berdasarkan ranking. Metode analitik hierarki proses dapat digunakan untuk menentukan bobot multi kriteria yang selanjutnya dapat digabungkan dengan metode lainnya. Kelebihan AHAP dibandingkan dengan metode yang lainnya karena adanya struktur yang hierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai kepada sub-sub kriteria yang paling mendetail. Sementara itu, metode AHAP juga telah digunakan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen risiko. Sebagai contohnya, identifikasi risiko pada proyek Salt Plus Gas Compact, manajemen risiko pada pembelian fasiliti energi terbarukan, penilaian risiko dalam perbaikan lahan yang berkelanjutan, dan penilaian risiko pada proyek konstruksi. Selanjutnya, berikut merupakan faktor-faktor penentuan lokasi industri dalam proses hierarki analitik. Ada beberapa, yaitu pertama endowment, yang kedua pasar dan harga, yang ketiga bahan baku dan energi, yang keempat aglomerasi, yang kelima kebijakan pemerintah, yang keenam biaya angkutan atau transportasi. Selanjutnya, berikut teori hierarki Abraham Maslow yang mengatakan bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization need, yang selanjutnya kebutuhan penghargaan atau esteem need, yang selanjutnya kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman atau safety needs, yang terakhir kebutuhan dasar fisiologis. Berikut piramida yang diungkapkan oleh teori Abraham Maslow. Selanjutnya, salah satu contoh studi kasus yaitu faktor struktural dan kultural penyebab kesenjangan sosial kasus industri batik Pamekasan Madura. Hierarki pekerjaan dalam industri batik mengisyaratkan relasi yang bersifat tidak seimbang, atau dengan kata lain struktur yang terreproduksi berdasarkan dominasi subordinasi yang tidak semata-mata pembagian kerja. Kasus yang terjadi di Desa Klampar, Kecamatan Propo, pasca ditetapkan sebagai industri batik justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena faktor struktural, kultural, serta proses sosial yang cenderung memproduksi kesenjangan sosial. Struktur yang timpang membuat kemudahan akses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga yang juga timpang. Yang terjadi justru elit lama menjadi semakin kaya, sedangkan mayoritas warga tetap dalam golongan prasejahtera. Faktor struktural, kultural, serta proses reproduksi sosial menyebabkan kesenjangan sosial dalam tingkat prasejahtera warga Desa Klampar, Kecamatan Propo menduduki posisi tertinggi meskipun telah dicanangkan sebagai sentra industri batik di Pamekasan Madura. Berikut merupakan struktur organisasi yang pada studi kasus batik Pamekasan Madura. Selanjutnya, berikut merupakan pengendalian risiko. Pengendalian risiko suatu tindakan atau usaha menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Perlu dilakukan analisis risiko dan evaluasi risiko. Selanjutnya, tingkatan pengendalian risiko dari eliminasi sampai yang ke APD. Nah, eliminasi ini menghilangkan fisik dari bahaya, sedangkan substitusi menggantikan bahaya, rekayasa teknik mengisolasi manusia dari bahaya, administrasi mengubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur, dan yang administrasi merubah cara melakukan pekerjaan atau prosedur, dan yang terakhir APD menggunakan alat pelindung diri. Eliminasi sendiri, tingkatan pertama menjadi prioritas pertama dengan menghilangkan hazard, maka
99%, kemungkinan kecelakaan atau oleh potensi bahaya tersebut sudah hilang. Contohnya mengubur pecahan kaca, mengumpulkan atau meratakan tonjolan yang tajam, dan mengencerkan minyak hingga tidak bisa menyala. Selanjutnya, substitusi ini menjadi pilihan kedua. Level bahaya yang dapat diturunkan, misalnya penggunaan bahan kimia berbahaya dengan yang lebih rendah tingkatan bahayanya. Ada lagi mengganti gelas styrofoam dengan plastik tahan panas, kemudian mengganti mesin-mesin lama dengan mesin baru dengan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada separasi. Ini merupakan prioritas ketiga, pemisahan fisik atau physical separation, pemisahan waktu atau time separation, pemisahan jarak atau distance separation. Nah, di sini ada ventilasi. Pengendalian udara dalam lingkungan kerja industri diperlukan untuk menjaga agar kualitas udara memenuhi standar kualitas yang ditetapkan bagi kesehatan pekerja dan memenuhi syarat kondisi udara yang seusia bagi proses produksi. Lingkungan kerja, mesin-mesin atau peralatan yang digunakan, dan penyimpanan barang atau hasil produksi. Selanjutnya, ada administrasi merupakan prioritas keempat, yaitu pengontrolan administrasi memungkinkan terjadinya kecelakaan akibat keteledoran atau administrasi atau urutan kerja bisa dicegah. Misalnya mengurangi lamanya waktu yang harus dialami oleh seseorang bekerja untuk berhadapan dengan kebisingan. Yang kedua, diperlukan sistem rujukan untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja secara cepat dan tepat. Yang ketiga, mencatat ruang masuk atau keluar dalam entry job. Selanjutnya yang terakhir, ya personal protective equipment atau yang APD. Ini upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik atau tidak kuat. Misalnya menggunakan penutup rambut, topi dari berbagai bahan, helm, alat pelindung muka dan mata berupa perisai muka, kacamata dari berbagai macam. Terus ada alat pelindung telinga seperti earmuff, earplug, air cup, alat pelindung pernafasan berupa respirator khusus, masker, alat pelindung tangan dan jari-jari berupa sarung tangan dari berbagai alat pelindung berupa alat pelindung berupa kaki seperti sepatu dari berbagai bahan, dan alat pelindung tubuh berupa pakaian kerja dari berbagai bahan. Berikut merupakan studi kasus bahaya di bahan kimia. Yang pertama itu ada membuat daftar bahan di wilayah kerja yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan bahan yang sebenarnya dipakai. Yang ketiga, menentukan nama kimia sebenarnya atau nomor chemical abstract, series atau CAS. Yang keempat, mendapatkan lembar data dari pemasok untuk membuat surat standar untuk meminta informasi ini, dan sangat dianjurkan untuk mengirim surat susulan jika yang pertama hilang. Kemudian yang kelima, mengevaluasi lembar data, dan yang terakhir, memeriksa data toksikologi yang diberikan dan menulis kembali lembaran data. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, monggo di. Oke, langsung saja ya Nak ya. Oke. Sebuah kasus yaitu laboratorium untuk mengevaluasi kandungan dari bahan susu, apakah mengandung E. coli apa tidak, terus apakah dia sudah steril apa belum, yaitu laboratorium di pabrik susu. Misalkan di sini adalah di Greenville, tahu ya, yang daerah Blitar ke sana itu, daerah Pujon itu. Nah, tolong terangkan kasus dari di atas, bagaimana HIRA. Anakku harus bisa membandingkan antara JSA, HIRA, hierardisi. Nah, itu harus bisa.
Nanti saya terangkan. Saya mau menginginkan pertanyaannya adalah tolong terangkan bagaimana kasus untuk laboratorium peternakan, yaitu bagian uji lab untuk kualitas susu. Ya, buatlah Hira secara garis besar, tidak usah secara detail. Yang kedua, oke, di dalam penerapan K3 ada beberapa tahapan. APD itu kan paling terakhir ya, itu paling terakhir diterapkan. Ada eliminasi, ada substitusi dan lain-lain. Nah, Kak, itu tolong terangkan kalau diimplementasikan ke pabrik susu. Silakan, ada yang mau menjawab? Semua di sini anakku tolong berperan. Tidak hanya yang menjawab adalah kelompok 4. Silakan, Nak. Izin saya untuk memulai menjawab yang silakan, siapa namanya? Silakan, Nak. Siapa namamu, Nak? Muhammad. Muhammad siapa itu? Muhammad saja. Muhammad Alif. Oh, Muhammad Alif. Oh ya. Karena di situ tulisannya hanya Muhammad ya. Mohon maaf. Oke, Iya. Muhammad Alif. Oke, silakan, Nak. Jadi di dalam laboratorium evaluasi susu itu, pertama kita mengidentifikasi aktivitas yang ada dalam laboratorium itu. Lalu bahaya apa yang mungkin terdapat dalam tempat itu? Yang pertama itu bisa jadi kontaminasi oleh E. coli yang ada dalam susu tersebut. Itu kan resikonya bisa menyebabkan pekerja laboratorium tersebut menjadi mungkin sakit atau terkena virus apa gitu. Lalu akibatnya sakit, lalu diberikan rekomendasi terhadap bahaya tersebut, misalkan memakai baju anti kontaminasi terhadap pekerja laboratorium tersebut. Itu, Prof. Oke. Ada yang menambah atau mempunyai pendapat yang lain untuk melanjutkan Muhammad Alif? Silahkan, Nak. Saya Eka Hapsari mau menambahkan, Prof. Oke, Nak. Jadi silakan. Yang disebutkan Alif tadi kan bisa jadi bahayanya juga dari susunya sendiri. Pada saat di laboratorium juga kita pada saat pengujian itu dilakukan, kita harus mengetahui alat-alat SOP, alat-alat yang kita akan gunakan. Seperti contohnya jika seumpama kita memakai benda alat untuk yang menghasilkan panas sehingga bisa melukai tubuh laboran tersebut, sebaiknya laboran juga memakai APD yang untuk melindungi agar tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat di laboratorium. Mungkin seperti itu. Terus untuk pada saat proses pengujian juga sebaiknya lingkungan kerja yang untuk di laboratorium juga dalam keadaan steril. Dan sirkulasi laboratorium pada saat itu juga udaranya lancar agar tidak terjadi virus-virus yang di situ. Makasih, maaf Prof. Oke, enggak apa-apa, namanya latihan kok ya. Cuma permasalahan ini kan sudah angkatan manula begitu loh ya. Jadi ya harus belajar ya. Mungkin selama ini kan sosial ya. Terus kemudian ketemu dosen teknik begitu. Dan mungkin anakku adaptasinya luar biasa begitu ya. It's okay itu, semua ada prosesnya. Nanti saya yakin anakku pasti semua bisa.
Oke, oke, ada yang nambah? Silakan anakku. Saya, Prof. Untuk Siapa? yang jawaban yang kedua dalam penerapan ketiga kan ada beberapa tahapan di dalam industri pabrik susu. Nah, yang pertama itu kan eliminasi, itu tindakan pertama yang harus dilakukan di industri susu, yaitu di sana kan pastinya ada bioreaktor yang besar, terus untuk proses susunya kan di situ kan ada proses pemanasan, dan di situ di dalam mesin itu kan jika tersentuh manusia kan panas langsung, sehingga di situ diperlukan adanya seperti pagar gitu untuk menghindari untuk eliminasi di prioritas yang pertama. Terus yang kedua, ini substitusi kan bahaya diturunkan. Di situ ada tentunya di sana mesin-mesin yang baru di industri susu, apalagi Greenfield, ini sudah cukup berstandar internasional. Terus yang ketiga ada separasi. Di sini pemisahan dari prioritas ketiga dengan menjaga jarak antara mesin yang satu dengan mesin yang kedua, itu diberi jarak. Dan tentunya di sana ada perlakuan waktu yang mana pasti proses pasteurisasi dengan suhu tinggi dengan waktu yang cepat. Dan yang keempat ada pengontrolan administrasi seperti yang dilakukan oleh QC ataupun QA di industri susu tersebut. Dan yang terakhir ada memakai APD, yakni manusia maupun pengawas yang akan masuk dalam industri tersebut harus menggunakan APD yang lengkap dari baju, menggunakan sepatu boot, menggunakan pelindung ini menutup mulut, terus apabila diperlukan untuk kebisingan menggunakan airlock gitu, Prof. Terima kasih. Oke, untuk yang lain sementara berhenti dulu ya, Nak. Mohon maaf karena jamnya sudah habis, saya harus ngajar yang lain. Ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf atas salah dan khilaf. Untuk jawabannya adalah, anakku tolong buatlah step by step. Kemungkinan ini yang saya keluarkan di UAS. Jadi tolong bikin tabel, hiranya seperti apa, CSA-nya bagaimana. Kalau hira itu kan pasti ada yaitu merah, kuning, hijau itu kan kalau hira itu. Jadi berupa tingkatan sampai yang mana dia posisi yang sangat berbahaya sampai yang tidak berbahaya. Kemudian ketika kita bahasa intelektual membahas mengenai pabrik susu, itu kita tidak bisa mengatakan kuman virus, tapi harus tahu betul seperti apa. Jadi anakku mau tidak mau harus download atau mencari di Google situ. Sebenarnya proses produksi susu itu seperti apa. Nah, begitu. Karena ilmu K3 multidisiplin ilmu, jadi semua harus paham. Makanya kenapa Prof bisa ngajar di semua bidang. Sekarang ngajar di VIA, di Pasca, kemudian di seluruh teknik, kemudian di kesehatan. Ya karena memang bidangnya adalah multidisiplin ilmu. Cuma ya memang kuliahnya berat begitu. Karena harus memahami semuanya. Prof apa paham arsitek ya? Karena K3 ada arsitektur. Ada penghitungan pembiayaan. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, bagaimana penghitung pembiayaannya? Asuransinya seperti apa? Kalau terpotong jari ini saja, itu berapa? Kalau separuh begini berapa? Kalau satu jari berapa? Itu pasti berbeda statistik kecelakaannya. Penghitungannya berbeda. Jadi adalah mengapa dikatakan multidisiplin ilmu, karena memang semua ada. Jam kerjanya hilang berapa? Akhirnya dihitung. Yaitu sampai kepada peramalan dan simulasi. Jadi begitu. Nah, nanti tolong kalau sama ketika anakku mau mencari kerja, misalkan anakku besok interview di
Greenfield misalkan, pabrik susu yang sangat besar itu gajinya sangat luar biasa besarnya. Nah itu maka anakku malamnya harus mencari di Google pabrik Greenfield gitu. Nanti cari proses produksinya seperti apa. Itu harus detail sekali sehingga ketika wawancara anakku sudah punya persiapan. Nah, begitupun demikian ketika saya memberikan kasus, anakku harus mencari dulu. Cara menjawabnya adalah step by step, yaitu pertama adalah berdasarkan undang-undang dulu. Sudah? Sama. Terus yang kedua adalah mulai, yaitu referensi, artikel atau buku atau jurnal. Itu mengatakan apa? Baru kemudian dianalisis. Analisis ini adalah anakku yang menarasikan. Siapapun dosennya, semua akan memberikan nilai bagus. Nah itu kan ketika anakku ketika ujian, kan ada deadline-nya. Saya nggak mau ketika anakku gara-gara deadline kurang 1 menit saja, nilaimu jadi terjelek. Kenapa? Dosen nggak mau ambil resiko biasanya. Apalagi sampai alasan ketika mengunggah, itu tiba-tiba listrik mati dan lain-lain. Oh, nggak mau tahu begitu itu. Jadi padahal anakku mengerjakan dengan bagus, tapi ketika mendekati deadline, anakku pasti dikasih nilai yang C. Nah, enggak mau saya seperti itu. Kasihan kalian. Usahakan kalau ada deadline, 2 jam atau 3 jam sebelumnya, harus anakku sudah mengunggah. Enggak ada alasan anakku deadline dekat-dekat, kayak UTS kemarin. Kok tahu, Prof? Karena Bu Dewi koordinasi dengan saya. Dalam 1 semester, anakku hanya dilihat 2 kali saja, yaitu UTS dan UAS. Orang nggak akan mau melihat anakku sakit kah, sedih kah, apa nggak ada yang tahu. Hanya dilihat 2 lembar saja. Jadi ini perlu, tapi strategi itu penting. Siapkan 2 minggu ke depan, gizimu harus bagus, kurangi makanan siap saji, 2 minggu saja saya minta. Everyday harus minum susu. Kalau ada dana, beli yang susu segar. Kalau ribet, nggak mau ribet, beli susu yang itu, beruang itu. Itu nggak bikin gemuk, itu bagus untuk kamu yang perempuan yang takut pelebaran badan ke samping. Kemudian minum buah nggak perlu mahal. Ini lagi musim mangga, pisang, pepaya, itu aja sudah cukup. Saya minta jangan sampai sering menguap, lemes, tidur-tiduran. Tidak ada yang mau tahu. 2 minggu full harus. 2 minggu full anakku harus siap standby. Oke? Gunakan manfaat ini sebaik-baiknya, kesempatan tidak 2 kali. Saya nggak mau anakku nggak lulus, masalahnya sepele. Dan itu membuat penyesalan yang sangat berat dan sangat besar. Oke? Dah. Saya mohon maaf untuk kelompok yang lainnya, saya tunggu di YouTube saja. Tolong membuat soal yang lain harus ada 2 soal dan kalian harus itu untuk menghidupkan, ya. Soalnya saya seperti tadi tanya aja langsung. Saya mohon maaf atas salah dan khilaf. Terima kasih Nak Jafar Arhab ya. Backgroundmu cantik. I love you so much, my son and my daughters. Bahagia selalu, kejarlah cita-citamu. Cium ke tangan kedua orang tuamu. Jangan lupa untuk yang muslim sholatnya tepat waktu. Habis ini kalian harus sholat ya. Saya akhiri. Mohon maaf salah khilaf Prof. Kalau apabila kebenaran itu adalah karena takdir dari Allah dan saya sendiri saya yakin banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nak Cici ya, Nak Cici makasih dampingi selalu. Pahalanya banyak, Nak. Yo. Amin, insyaallah.